Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ini ya. Ini nih Bu Desi, saya mau mohon izin mau masuk kelas ketika Bu Desi mengajar. Izinkan ya Bu ya. Nah, kira-kira di kelas mana nanti pas di jam? Di kelas 7E saya ada jadwal di hari Senin. Oh, di hari Senin kelas 7E jam istirahat pertama atau jam kelima. Oh, setelah istirahat pertama atau jam kelima ya Bu ya. Baik. Nah, di kelas tersebut materi yang ingin Ibu sampaikan atau yang ingin Ibu ajarkan itu Untuk saat ini materinya kita sudah memasuki tentang rangkum buku atau membuat mind mapping. Jadi seperti itu. Oh, membuat mind mapping Ya. atau merangkum sebuah buku ya Bu ya. Jadi mereka membaca dulu lalu akan kegiatannya dalam membuat. Nah, berarti tujuan pembelajarannya apa nih? Yang pertama, siswa mampu memahami isi dari buku. Kedua, siswa mampu membuat rangkuman yang berbentuk mind mapping tersebut. Oh, siswa mampu membaca, memahami ya. Yang pertama memahami isi Isi buku, buku. yang kedua mampu membuat mind mapping atau rangkuman isi buku. Membuat mapping atau isi buku. Nah, untuk kegiatan atau tujuan pembelajaran tersebut nanti apa saja nih yang Ibu siapkan? Yang pertama, pasti pertama PowerPoint, jabar materi. Yang kedua ada lembar kerja untuk siswa. Untuk siswa sama PowerPoint ya Bu ya. Nah, di kegiatan awalnya nih saya pengen tahu di pembelajaran yang ingin dicapai, kegiatan awalnya seperti apa? Untuk kegiatan awalnya, yang pertama saya akan menjelaskan maksud atau tujuan dari pembelajaran merangkum itu apa sih, misalkan penjelasan rangkuman itu contoh-contohnya seperti apa. Nah, setelah itu kita juga akan menugaskan siswa untuk membaca buku. Jadi kan sebelum merangkum otomatis harus ada buku yang dibaca terlebih dahulu. Jadi seperti itu untuk awalnya. Membaca buku terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, untuk bukunya itu sendiri apa nih? Buku fiksi kah atau non fiksi? Karena sekarang materinya ini kita berkaitan dengan buku fiksi dan non fiksi, maka saya menyarankan siswa untuk memilih. Boleh memilih itu boleh buku fiksi ataupun buku non fiksi. Jadi boleh memilih mana yang mereka lebih sukai. Oke, ya berarti Bu sudah menerapkan proses pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, karena sudah meminta siswa sesuai dengan minat mereka untuk membaca buku yang jenis mana, fiksi atau non fiksi. Itu di kegiatan awalnya. Nah, kemudian masuk nih Bu di kegiatan inti. Nah, apa yang akan Ibu lakukan di kegiatan intinya? Nah, untuk kegiatan intinya ini, tadi kan awalnya kita sudah menyuruh siswa untuk membaca buku. Nah, jadi untuk intinya siswa itu harus membuat rangkuman atau isi dari buku tersebut yang berbentuk mind mapping, tapi bentuknya ini saya ubah menjadi pohon literasi. Ya, jadi bentuknya itu jadi bentuk pohon literasi yang berisi dari rangkuman-rangkuman buku yang setelah mereka baca. Oh, bentuk pohon literasi, jadi lebih menarik ya Bu Iya, ya. betul Artinya sekali. tidak hanya bentuk tulisan yang monoton, Iya. tapi mereka rangkum dalam bentuk pohon literasi, pastinya akan lebih menarik dan lebih mudah dipahami kembali apa isi dari rangkuman tersebut. Oke, bagus sekali nih rencana dari Bu Desi. Ini juga sudah masuk dari apa ya? Jadi mereka ketika membuat itu tidak hanya monoton tulisan, tapi sudah ke dalam bentuk lainnya ya. Oke, nah itu tadi di proses kegiatan inti. Nah, kemudian tahap di bagian akhirnya nih Bu, ini seperti apa nantinya? Jadi mungkin setelah tahap bagian siswa ini bisa menyampaikan maksud perbedaan dan persamaan dari karya yang mereka buat. Karena di dalam materi ini juga ada membandingkan isi buku. Ada buku fiksi dan non fiksi. Nah, jadi kan nanti mereka buat karyanya itu, pohon literasinya itu bebas, ada yang buku fiksi atau non fiksi. Jadi bagian akhirnya itu tadi mereka bisa membedakan apa sih isi bedanya dari rangkuman buku fiksi dan rangkuman buku non fiksi. Oh, luar biasa nih nanti hasilnya. Jadi mereka udah dapat dua wawasan sekaligus ya, buku fiksi maupun non fiksi. Nah, kira-kira nih
ketika proses pembelajaran yang Ibu ingin lakukan, ada nggak sih hambatannya? Pasti ada. Ya, yang pertama, siswa itu kan minat bacanya masih sangat kurang. Nah, apalagi kalau bacaan sekarang itu kalau lihat buku dari lihat ukurannya aja itu mereka udah malas, apalagi di atas 10, 15, 20 lembar itu mereka udah beda. Jadi kehambatannya paling itu minat bacanya itu masih sangat kurang. Nah, terus gimana tuh untuk mengatasi minat yang kurang nih? Nah, maka dari masalahnya ini atau permasalahannya ini, caranya itu tadi diwajibkan. Jadi mau nggak mau mereka harus membaca bukunya. Kalau misalnya, makanya tadi kan saya bilang boleh memilih yang mereka sukai. Jadi salah satunya itu baca yang mereka sukai dulu untuk membuat rangkuman. Kalau misalkan ditentukan buku non fiksi, sedangkan mereka nggak suka, pasti nggak mau baca. Seperti itu. Jadi cara mengatasinya adalah mereka memilih mana yang mereka sukai ya. Jadi ketika yang mereka sukai pasti dia akan baca, minat bacanya akan lebih tinggi. Wah, luar biasa nih yang Ibu lakukan. Nah, siapa nih biasanya? Ketika ada hambatan tadi, Ibu biasanya minta bantuan ke siapa nih yang agar bisa, atau ketika di proses pembelajaran itu sendiri, siapa yang bisa? Kalau di kelas itu yang suka membantu dalam pembelajaran itu yang pertama pasti ketua kelas, yang kedua itu koordinator mata pelajaran. Di kelas itu ada yang paling dekat nih sama guru ini. Jadi apapun yang kita butuhkan ataupun yang misalkan kita ingin lakukan, jadi kita bisa minta tolong kepada siswa tersebut. Jadi ada dua, yang pertama ketua kelas, yang kedua koordinator mata pelajaran. Iya, jadi melatih siswa untuk tampil berani, melatih siswa untuk belajar bertanggung jawab ya Bu ya. Luar biasa ini. Jadi ini juga merupakan, kalau boleh saya simpulkan, area ya atau pengembangan diri yang ingin dicapai itu tidak hanya monoton mereka mampu merangkum sebuah buku ya Bu, tapi ada kompetensi lain yaitu percaya diri, kemudian kemandirian yang ada pada siswa. Nah, strategi apa yang Ibu lakukan agar hambatan tadi ya bisa terlewati? Hambatannya kan tadi saya bilang itu memilih buku bacaan. Nah, dari itu kita juga memfasilitasi untuk ruang baca atau tempat untuk membaca. Jadi mereka kadang-kadang malas baca karena nggak ada bukunya juga. Nah, salah satunya kita memfasilitasi perpustakaan sekolah. Nah, jadi kita sarankan siswa itu bisa memilih judul bukunya bebas, terus jenis bukunya juga bebas, dan bisa di perpustakaan. Jadi nggak harus repot-repot beli buku di luar ataupun pinjam-pinjam. Jadi seperti itu. Oh iya. Jadi mengajak ya Bu ya, mengajak siswa memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai variasi dari buku yang mereka baca. Ya, oke. Satu lagi nih Bu Desi ya. Nah, selain strategi tadi, mungkin ada hal lain Bu yang ketika Ibu mau masuk ke materi tersebut, misalnya apakah dengan tes atau apa ini? Ya, biasanya jadi sebelum pembelajaran di awal atau di awal semester itu kita sudah melakukan tes. Ya, jadi di awal pembelajaran sudah melakukan tes, jadi kita bisa mengetahui kemampuan siswa itu tentang materi yang nanti akan kita sampaikan sampai di mana. Seperti itu. Iya, jadi udah dapat gambaran ya Bu Desi awal pembelajaran. Sudah ada dapat gambarannya, sehingga nanti Bu Desi tinggal mau garap yang mana nih ya. Ya baik, terima kasih Bu Desi untuk waktunya dan perbincangan kita hari ini. Sebelum nanti saya melihat atau masuk di proses pembelajaran yang Bu Desi lakukan sesuai dengan tadi yang Ibu sampaikan di hari Senin jam ke-5 ya setelah istirahat. Nah nanti saya masuk ke kelas Ibu pada saat sesuai yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah kemudian kita ketemu lagi ya Bu ya setelah proses pembelajaran, kita ketemu lagi untuk apa sih yang tujuan yang ingin Ibu capai pada saat awal sesuai dengan RPP yang Ibu buat, dengan saat pelaksanaan apakah sudah tercapai atau belum.
pastinya harapannya adalah apa yang Ibu inginkan atau tujuan yang ingin dilaksanakan itu akan tercapai. Baik Bu Desi, sekali lagi terima kasih waktunya dan selamat menjalankan puasa. Terima kasih Bu Desi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu Eli. Wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik, alhamdulillah. Ibadah, karena setiap perbuatan baik itu dihitungnya ibadah. Makanya walaupun kalian puasa, kalian datang ke sekolah, kalian belajarnya secara tekun, secara benar, secara baik, itu juga insya Allah akan mendapatkan pahala. Karena kalau misalkan melakukan hal baik, belajar juga adalah ibadah. Baik, sebelum pembelajaran saya mau absen terlebih dahulu. Ini ada yang nggak masuk ya? Enggak. Mau gitu? Ada Bu. Oke, Ataya? Yang tidak ada 1, 2, 3, 4. Nah, baik. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Ada yang ingat nama? Nama materinya? Apa? Merangkum buku. Nah, sebelum merangkum buku kemarin kita sudah apa? Kalian tugaskan untuk membaca 2 buah buku untuk dibuat perbandingan. Ya, dari 2 buku itu ada buku fiksi dan non fiksi. Nah, kemarin setelah kalian membaca buku itu kalian ditugaskan untuk membuat pohon literasi yang di dalamnya berisi apa? Berisi bagian yang ada di dalam cerita atau buku. Kemarin yang disebut apa namanya? Disebut? Bukan. Disebut apa kemarin? Ini tentang pikiran. Dan yang buat coba. Ini buatan Farida. Judulnya adalah Prajurit Lama. Baik, sebelum kita bahas dari isi pohon literasi atau rangkuman ini, saya mau sedikit menjelaskan kembali materi dari rangkuman. Karena kemarin masih banyak yang bertanya, Bu, isi dari pohon literasinya itu apa aja sih? Bu, pohon literasinya bentuknya seperti apa sih? Banyak pertanyaan seperti itu. Kita akan review kembali materi rangkumannya. Di sini jadi kalian sebelumnya kan sudah membaca buku. Nah, di dalam membaca buku di sini ada beberapa cara untuk merangkum. Ada berapa cara kemarin? Ada 2. Apa saja? Itu caranya. Pertama, harus apa? Kalau caranya pertama harus membaca dulu. Kemudian yang kedua, menentukan judulnya. Setelah itu yang ketiga, ayo kayaknya habis liburan banyak yang lupa nih semuanya nih. Ayo diulangi Alvito. Yang pertama, cara merangkum buku. Yang pertama ada membaca dengan seksama buku ceritanya. Kemudian menentukan gagasan pokoknya. Yang ketiga, ya menentukan ide pokoknya. Yang keempat, ya menyusun setiap pokoknya menjadi sebuah paragraf. Nah, dalam merangkum buku ini kemarin yang pertama bisa menggunakan metode perbab. Jadi inti rangkumannya itu bisa diambil dari perbab. Contohnya kemarin kalau di buku cerita U dan Kita itu diambilnya perbab karena ceritanya panjang atau banyak, jadi ada bab-babnya. Sedangkan selain menggunakan perbab, menggunakan apa lagi? Apa cara merangkumnya? Menggunakan paragraf. Jadi setiap idenya atau pikiran utamanya diambil dari paragraf. Kalau yang Farida buat, ini kamu ambilnya dari apanya? Rangkumannya? Dari apanya?
Coba di sini ada tema, tokoh, latar penokohan, sudut pandang, sinopsis. Oke, kalau yang Farida buat ini dari kohan literasinya berisi tentang unsur intrinsik atau bagian-bagiannya. Tapi kemarin yang saya tugaskan membuat idenya. Coba, yang kamu buat ini sih tentang apa idenya? Temanya juga alur. Oke, sama ada yang lain? Ada? Ini juga ada yang lain lagi? Coba lagi yang sudah selesai. Coba lagi yang sudah selesai. Coba langit, lihat. Tema hampir sama juga tentang unsur intrinsik. Kamu belum dibuat ini? Ya, nanti dibuat ini ya. Dibuat karton. Ada lagi yang lain? Belum nih? Ayo, sudah belum? Mana? Belum dinamain belum? Sudah. Ya, jadi sebenarnya merangkum buku itu apa sih kemarin? Ayo, merangkum buku apa sih? Membuat apa? Ayo, merangkum kemarin apa? Ayo, semangat jangan ngantuk, jangan ngeblank semuanya. Ayo, ingat-ingat lagi kemarin. Merangkum itu apa sih? Ya, merangkum adalah ringkasan dari sebuah buku ataupun cerita. Jadi kalau ringkasan itu berarti isinya itu hampir sama, tapi bentuknya lebih sedikit atau lebih ringkas. Ya, jadi isinya itu walaupun kalian membacanya hanya bagian-bagiannya saja, kalian bisa langsung mengetahuinya karena itu bagian-bagiannya yang ada di dalam cerita atau buku. Itu adalah disebut sebagai ringkasan atau rangkuman. Jadi seperti itu. Jadi isinya hampir sama, tapi di dalamnya itu adalah bagian-bagian yang lebih ringkas. Seperti kemarin yang ada di contohnya di sini. Di sini ada contohnya yang kemarin peta pikiran yang bentuknya sudah menjadi rangkuman. Coba dilihat yang kemarin ini isinya hampir sama yang ada di buku. Ya, di sini adalah yang pertama hitam dan U. Ini adalah apa? Judulnya. Ya, jadi ini sebenarnya kalau buat komunitas ini dibuat secara untuk lebih menarik. Jadi kalian kalau misalnya ini, oh berarti kalian sudah pernah membaca ini. Ya, di sini yang pertama berisinya tentang judul. Setelah judul, di sini kalau perbab, kalau ini hitam dan U ini dibuat rangkumannya berdasarkan perbab. Yang pertama, kalau kalian lihat di perbabnya ini bagian pertama itu apa? Tentang gelombang besar. Ya, jadi di bagian pertama cerita hitam dan U ini ada gelombang besar. Nah, di bagian gelombang besar ini dirangkum lagi. Di bagian gelombang besar ada Hitam dan Michelle tokohnya. Saat itu si Hitam dan si Michelle sedang bermain gasing. Di sini kemudian ada bermain gasing. Lagu Cilamnya itu apa? Saat mereka bermain ada alunan lagu yang disetel oleh Cilam. Nah, setelahnya yang itu adalah lagu Smong, dan tiba-tiba Smong itu datang. Smong itu apa sih kemarin? Apa? Tsunami. Ada tsunami, hitam dan U. U-nya itu siapa? Pohon kelapa. Jadi walaupun di sini kalian tidak membaca ceritanya, kalau kalian sudah membaca ceritanya lagi, sudah dirangkum. Di sini semuanya sudah ada pada bagian gelombang besar. Ini yang disebut sebagai apa namanya? Apa? Rangkuman. Ini bagian-bagian yang ada di dalam cerita. Jadi walaupun kalian nggak baca lagi, kalian sudah membaca ini, kalian sudah tahu ini semua sudah ada di bagian rangkuman.
Jadi seperti itu, namanya merangkum itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam cerita ataupun buku menjadi lebih ringkas. Gak harus semuanya ditulis semua, tapi bagian-bagian yang pentingnya saja. Jadi kalau sudah lihat ini, sudah tahu, oh ini berarti ada di bagian gelombang besar. Setelah bagian gelombang besar, bab 2-nya apa? Di mana? Semua orang, berarti ke bawah di sini. Nah, di mana semua orang ini? Itu pertama, hari-hari di atas pohon kelapa. Apa maksudnya? Saat itu sih kita tersangkut atau dia itu berada di pohon kelapa saat dia sadar. Jadi setelah saat gelombang besar atau tsunami dia hanyut, dia tiba-tiba berada di atas pohon kelapa. Setelah itu tim penyelamatnya datang. Setelah tim penyelamat datang, lalu datang Ciram dan memeluknya. Ya, jadi walaupun kalian nggak baca ceritanya lagi, setelah melihat ini bisa langsung menceritakan kembali isinya secara keseluruhan. Karena kalian sudah tahu, ini sama saja sudah merangkum, ya kan? Walaupun sudah ada tulisan-tulisannya aja, tapi kan sudah isinya semuanya langsung terselesaikan. Intinya semuanya ada di sini. Nah, itu yang disebut sebagai merangkum. Kalau di sini ada tentang temanya, alurnya, bagian disebut sebagai unsur intrinsik. Apa ini juga sebenarnya bagian-bagian yang ada di dalam buku. Semuanya paling mudah. Baik, kalau sebagai ini bisa dilihat. Yang pertama misalkan, pertamanya adalah judulnya. Setelah judul, misalkan di sini kita lihat dari temanya tentang kekecewaan ibu terhadap anaknya. Ini, berarti ceritanya tentang tokohnya adalah ibu dan anak. Di sini tokohnya adalah Malin Kundang dan model siapa? Ibunya Malin Kundang. Oh, ibunya Malin Kundang. Malin Kundang dan istrinya. Oke. Tanda orang yang berhak terhadap diri. Ini masih. Sudut pandangnya masih salah ya, langit ya. Sudut pandangnya kemarin apa? Ya, contohnya orang pertama, kedua ataupun ketiga. Jadi penempatan penulis berada di dalam cerita. Kalau misalkan penulis menceritakan dirinya sendiri, berarti orang pertama. Jadi dia menceritakan dirinya sendiri. Contohnya, saya pergi ke sekolah jam 6 pagi. Itu menunjukkan sudut pandang orang pertama, karena tokohnya adalah saya. Sayanya itu yang menceritakan atau penulis. Kemudian kalau misalkan orang kedua, apa? Kamu? Kalian atau mereka? Kalau orang ketiga, namanya, contohnya, ya, itu jadi tokohnya terganti orang, namanya nama. Lalu amanatnya tidak boleh durhaka kepada orang tua. Oke. Ini ada lagi temanya. Oke, Albania. Ini kemarin cerita fiksi atau non fiksi? Fiksi juga. Oke. Yang ini judulnya Prajurit Bapak. Ada lagi yang lain? Ayo, ada lagi yang lain? Ada lagi? Yang sudah selesai? Ada lagi, Bu? Apa? Mengetahui inti cerita. Oke, ada yang lain selain membaca isi dari buku. memudahkan Membaca isi dari buku. inti dari buku. Oke, tepuk tangan untuk ketiga teman. Ini karya teman kalian dari Vika. Ini adalah bentuk dari apa namanya? Disebut apa? Rangkuman yang sudah dibentuk menjadi peta
yang berubah menjadi pohon literasi. Nah, di dalam pohon literasi ini sudah banyak materi atau tokoh di sini juga ada ceritanya. Kamu diambil dari bagian apa? Diambil dari bagian paragrafnya. Jadi makanya di sini bagiannya ada banyak. Nah, di sini Taufika akan sedikit menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam buku apa? Buku Petak Umpet Minako. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk temannya. Silakan Tika. Ya, dijelaskan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan dari cerita Petak Umpet Minako. Petak Umpet Minako berisi bab 1 ada baron dan bab 1-nya ada lisan baru dan kedua ada alukan darat pasangan bagi baron dan selanjutnya acara resmi SMA dan bab kedua kegilaan. Bab ketiga bayangan Minako, bab keempat si serigala liar dan domba, bab kelima cinta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jalan Allah. Kali ini saya ingin menceritakan mengenai novel Laskar Pelangi. Jadi pertama-tama itu ada 10 murid baru di sebuah sekolah yang udah mau tutup. Jadi saat menyimpan sekolahnya itu harus ada 10 murid baru buat sekolahnya itu tetap dijalankan. Terus ada Antenio yang tahu komen di bawah. Sejak inisiasi dari para muridnya itu tempat perempuan perkasa, salah seorang dari murid itu. 6 gedong, terus Tower of Babel, Zoom Out, Center of Excellence, penyakit gila nomor 5. Jadi salah satu muridnya itu ada yang kena penyakit gila. Terus ada boneka, terus ada langit ke-7, ada 12 mahal, jam tangan plastik mahal. Ada 33. Oke, cukup. Ya, karena ada banyak baik. Dari pemaparan sebagian yang dibacakan oleh Zaidan, menurut kalian manfaat dari merangkum itu untuk apa sih setelah tahu nih? Tadi kan kalau misalkan rangkuman itu isinya ada banyak. Apa menurut kalian ada yang bisa berkomentar atau bisa berpendapat? Menurut kalian manfaat dari merangkum itu apa? Andra mungkin? Ya. Sebuah cerita dengan waktu yang singkat. Bisa mengerti? Sebuah cerita dalam waktu Cerita dalam waktu yang singkat. Cukup ya. Semoga apa yang kalian pelajari bisa kalian pahami. Dan jangan lupa tugasnya yang belum selesai harus diselesaikan. Kita besok bertemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Eli. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayaknya dilihat dari senyumnya aja udah kelihatan ya kalau Bu Desi hari ini lagi ceria nih ya. Karena habis libur. Habis libur. Jadi lebih semangat. Iya, oke. Dan pastinya itu akan berdampak sangat positif ke anak-anak Ibu ya. Ya. Jadi begini Bu Desi,
dari beberapa waktu yang lalu kan kita sudah saya sudah pasca observasi ya sebelum Bu Desi masuk kelas, kita sudah berbincang terlebih dahulu terkait apa sih yang akan diajarkan kepada murid pada pertemuan saat itu. Kemudian saya juga sudah melihat ketika proses Desi mengajar sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat. Nah, kira-kira nih Bu ya, dari apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar, kira-kira apa nih Bu? Hal yang ingin Ibu sampaikan terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya, jadi kan kita kan mengajarnya bahasa Indonesia Bu ya. Nah, di sini itu sebenarnya lebih diterapkan untuk pertama berliterasinya terlebih dahulu. Nah, untuk berliterasinya itu kita untuk biasakan anak itu untuk mulai menyukai buku. Nah, berhubung materinya juga kemarin itu materinya tentang buku fiksi dan non fiksi, jadi kan saling berkaitan. Makanya di materinya ini kita mulai memperkenalkan dan membiasakan anak untuk membaca buku. Nah, karena diwajibkan kan otomatis anak-anak akan mau membaca walaupun awal-awalnya mungkin berat. Nah, tapi di sini saya memberi keringanan untuk membaca buku fiksinya ini boleh memilih bukunya, contohnya buku bacaan seperti buku dongeng atau buku novel yang disukai. Jadi mau tidak mau mereka lama-lama menyukai juga untuk mulai membaca. Oke, jadi diawali dengan berliterasi ya Bu ya. Dan tadi juga sudah Ibu sebutkan ada diferensiasi terkait dengan buku fiksi yang mereka baca. Artinya bagi mereka yang mungkin belum terbiasa, mereka akan memilih buku-buku yang lebih ringan dibaca, misalnya dongeng ya, sebelum sampai ke tahapan buku-buku yang lebih secara jumlah halaman mungkin lebih banyak, yang lebih tebal seperti novel ataupun lainnya ya. Dan itu harapannya ya dengan yang Ibu lakukan itu akan mampu ya Bu ya menggugah keinginan atau menggugah minat anak-anak siswa untuk membaca. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri pada saat saya observasi itu apa? Tujuannya itu sebenarnya ada dua. Tujuan pembelajaran dari materi ini pertama yaitu untuk mengidentifikasi. Jadi untuk mengidentifikasi dan menganalisis dari buku yang mereka baca. Jadi dengan cara membaca, menganalisis dan memahami dari buku fiksi dan non fiksi. Oke, jadi tujuannya adalah mereka mengidentifikasi bahwa buku yang mereka baca itu jenis fiksi, dari mulai mengenali judul, siapa penulisnya, sampai tahun terbit maupun data-data yang lain yang terkait dengan identitas itu sendiri Bu. Dan juga ketika mereka sudah mengidentifikasi sampai pada tahapan menganalisis isi dari buku tersebut ya. Oke, nah ketika proses tersebut gimana nih perasaan Ibu ketika proses pembelajarannya mungkin diamati atau dilihat oleh rekan sejawat? Ya, mungkin seperti biasa Bu ya, walaupun kita sudah terbiasa mengajar, tapi mungkin hampir sama setiap orang itu kalau misalkan diawasi pasti ada rasa agak sedikit tegang. Anak-anak juga kalau misalkan walaupun itu gurunya sudah kenal, tapi namanya sedang diawasi ya pasti ada rasa tegang. Iya, ada rasa deg-degan gitu ya. Ya, Ini mah manusiawi ya Bu ya. Karena punya perasaan jadi ada rasa Ya baik. Nah, ketika di proses pembelajaran itu sendiri, apakah ada kendala atau masalah itu? Sebenarnya masalahnya itu ya pasti karena kita mengajar anak-anak atau peserta didik, pasti masalah utamanya di peserta didik tersebut juga. Jadi kadang-kadang anak itu pertama kurang fokus
terhadap materi, mungkin apalagi bahasa Indonesia, itu materi teksnya itu lumayan banyak Bu ya. Jadi kadang-kadang anak itu mulai bosan melihat tulisan ini, tulisan banyak sekali. Jadi mereka itu bosan melihat tulisan yang banyak seperti itu. Nah, masalah pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, konsentrasi. Mungkin konsentrasi anak, kadang-kadang anak itu masih suka mengobrol. Mungkin alasan salah satunya yaitu juga mungkin dari materi yang kurang menarik, ataupun tadi yang tulisannya terlalu banyak. Itu sih saya seperti itu kalau di pelajaran bahasa Indonesia yang membuat anak tidak suka itu karena materinya membosankan dan materinya terlalu banyak. Ya. Jadi kalau tidak salah saya menyimak tadi, yang pertama adalah tidak fokus ya Bu ya, kemudian bosan, kemudian juga kurangnya konsentrasi, sehingga ada beberapa anak yang mungkin lainnya dia fokus dengan apa yang mereka pelajari, tapi ada sebagian atau ada beberapa siswa yang mereka asik dengan dunia sendiri, bahkan mungkin ada yang ngobrol tadi karena faktornya mungkin materinya yang kurang menarik bagi mereka. Nah, kalau menurut Ibu nih, gimana caranya untuk mengatasi siswa yang tadi misalnya tidak fokus? Nah, untuk mengatasinya itu salah satunya kita memberikan sedikit gambaran dari materinya. Seperti misalkan mereka tidak suka membaca buku, tapi kan kita perkenalkan dengan cerita-cerita yang lebih ringan. Kemudian setelah mereka membaca cerita yang lebih ringan, kita juga menceritakan bahkan kisah atau cerita yang ada di sekitar, atau berita-berita, informasi yang terbaru, sehingga mereka itu mulai ada ketertarikan. Jadi walaupun membaca itu tidak harus yang fiksi ya, imajinasi, tapi bisa juga baca berita, majalah, ataupun berita dari media sosial. Nah, itu juga kita bisa informasikan kepada siswa supaya mereka tertarik dan mulai mau membaca gitu, atau mereka mulai mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang kita jelaskan. Jadi dengan cerita-cerita yang ringan ya Bu ya, cerita-cerita yang menarik bagi mereka, seperti yang kemarin saya lihat Ibu menayangkan paparan terlebih dahulu bagaimana agar mereka itu tertarik dengan apa yang akan dipelajari. Nah, terus bagaimana Bu ketika yang konsentrasinya kurang? Ya, misalkan yang tadi kita sama-sama bahas tuh ya, itu yang konsentrasi kurang, misalkan masih suka ada yang ngobrol. Nah, jadi sebenarnya anak itu kan tidak bisa juga kita paksakan untuk langsung ayo belajar seperti ini. Kadang-kadang apa yang kita larang mereka malah melakukan. Nah, untuk memancing minat semangat belajarnya ini, mungkin pertamanya kita kasih umpan balik terlebih dahulu, pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira lebih ringan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu, tapi walaupun ringan masih berkaitan dengan materinya. Jadi kalau misalkan masih suka ngobrol, nanti kita berikan pertanyaan-pertanyaan sehingga mau tidak mau mereka harus fokus memperhatikan agar saat ditanya mereka juga bisa menjawab. Jadi dengan umpan balik ya Bu ya, dengan pertanyaan, kemudian pertanyaan yang mereka untuk tertantang ya, mereka tertantang dan mereka harapannya adalah akan kembali ke pokok permasalahan atau kembali konsentrasi dengan apa yang mereka pelajari. Nah, ini sangat menarik ya Bu ya, dan ini bisa dicoba oleh yang lainnya termasuk saya sendiri. Nah, tadi terkait dengan hambatan ya Bu ya. Nah, artinya cara mengatasinya pun tadi sudah Ibu sampaikan, mungkin dengan memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang cerita-cerita yang mereka senangi ya, yang mereka sukai, itu bisa untuk mengembalikan ya Bu ya, mengembalikan konsentrasi mereka untuk belajar kembali. Nah, biasanya nih untuk mengatasi masalah tadi ya, ada hal lain yang biasanya selain tadi memberikan umpan balik pertanyaan seperti
seperti itu, biasanya kita membuat refleksi terlebih dahulu. Jadi misalkan kalau yang bosan, oke, yang mau maju kira-kira yang tadinya misalkan yang ngobrol, oh berarti dia ini yang masih semangat gitu. Jadi nanti kita berikan kesempatan yang misalkan itu untuk maju ke depan, untuk memberikan refleksi atau gerak-gerakan ringan sehingga mereka breaking. Jadi mereka tidak bosan, yang mungkin karena dia capek duduk atau misalkan bosan lihat tulisan, mungkin dia mau menunjukkan gitu bakatnya, dia mungkin dia mau nari, dia mau menyanyi, mungkin nanti jadi kalau misalkan mereka yang nanti kita tanya, kalau misalkan bosan duduk ya udah maju aja, kasih pertunjukan untuk temannya, jadi otomatis kalau nggak mau maju ya fokus. Tapi kalau misalkan emang dia benar-benar capek pengen melakukan apa tadi namanya konsentrasi, boleh maju ke depan seperti itu. Ya, artinya ice breaking ini tidak harus dilakukan di awal ya Bu ya. Tidak. Artinya bisa juga dilakukan di proses pembelajaran, karena anak-anak mungkin di awal sudah konsentrasi, kemudian karena proses pembelajarannya juga cukup panjang, jadi tidak masalah ketika ice breakingnya dilakukan di proses atau di pertengahan mereka belajar. Dan ice breaking ini biasanya apakah hanya dari siswa atau seperti apa nih Bu yang di sini? Kalau saya sih memberikan kesempatan anak, jadi yang mau berekspresi misalkan, jadi mencontohkan, karena kan kadang-kadang teman sejawatnya itu lebih tahu apa yang mereka sukai, gerak-gerakannya. Mungkin kalau kita kan udah lebih agak ketinggalan zaman. Jadi kalau misalkan mereka yang lebih mengetahui kira-kira musik yang lagi tren bikin semangat apa, gerakan yang bikin semangat apa. Jadi memberi kesempatan untuk siswa. Iya. Wah, ini seru sekali ya Bu ya. Jadi ice breakingnya dari siswa itu sendiri, karena ketika itu dari siswa akan lebih menyenangkan, karena mereka satu frekuensi ketika apa hobinya, kemudian kesukaan. Bahkan ketika kita putarkan musik misalnya, itu pun adalah musik-musik di usia mereka ya Bu ya. Ya, ini sangat menarik Bu Desi ya. Jadi ice breakingnya diberikan di proses ya, di pertengahan pembelajaran. Tujuannya adalah agar mereka kembali lagi konsentrasi untuk semangat kembali, konsentrasi kembali pada proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, untuk saya melihat juga adanya diferensiasi konten yang ketika produk itu di situ kan ada tujuannya adalah tadi menganalisis ya, menganalisis berarti mereka membaca sebuah buku, salah satu buku yang mereka pilih, kemudian mereka menerjemahkan atau mereka membuat isi ya intisari dari buku tersebut ke dalam bentuk apa yang dilakukan. Jadi tugasnya ini kan kalau sekarang anak-anak sekarang itu banyak yang kreatif ya, dan kadang mudah bosan juga. Nah, jadi untuk tugasnya juga kita berikan kesempatan anak-anak untuk membuat karya itu yang menarik, seperti misalkan membuat tugasnya ini kan kemarin yang mengidentifikasi itu membuat rangkuman atau ide pikiran. Nah, dalam bentuk itu bisa dalam bentuk tabel atau misalkan diagram, bisa juga dibentuk membuat pohon literasi. Jadi sehingga mereka itu tidak bosan. Yang mereka suka, misalkan mereka sukanya menggambar dan mewarnai. Jadi di saat mereka membuat gambarnya itu juga di dalam gambarnya itu ada pesan-pesan yang mereka dapat dari membaca buku tersebut, karena di dalam gambarnya itu ada rangkuman dari materinya. Jadi seperti itu. Iya, kemarin saya melihat ya, mengobservasi pada pembelajaran itu, saya lihat juga beberapa anak membuat pohon literasi ya. Jadi di sini melayani bagi mereka yang vertikal kinestetik. Jadi mereka bergerak, bagaimana mereka menyusun, kemudian mereka membuat pohon literasi dari
ide pokok pikiran dari buku yang mereka baca ya. Ini sangat menarik sekali Bu. Jadi melayani mereka yang tipikal siswa ikut kinestetik ya. Jadi ada juga dengan membuat tabel ya. Kemudian mind mapping ya, kemarin saya lihat juga menarik tuh. Jadi ada permainan warna-warni dari tampilan mind mappingnya maupun pohon literasinya. Jadi melayani ya Bu ya, dari tipe-tipe siswa, tipe belajar siswa itu sendiri ya. Nah, ketika di proses menuangkan gagasan ke dalam bentuk mind mapping sendiri, adakah kesulitan di siswa? Pasti ada Bu. Jadi kalau misalkan membuat yang tugas tadi itu membuat rangkuman atau ide ceritanya itu menjadi, ini kan kemarin awalnya mau dibuat kelompok ya. Nah, di setiap kelompoknya itu pasti ada perbedaan pendapat. Nah, jadi kalau misalkan ada yang membuat pohon literasi, nah di pohon literasinya itu ada misalkan yang mau membuat rangkumannya berdasarkan idenya tentang analisis unsur intinya. Tapi ada lagi yang mau membuat rangkumannya berdasarkan babnya. Ada lagi yang mau membuat rangkuman berdasarkan subbabnya. Nah, jadi mungkin perbedaan-perbedaan di antara teman kelompoknya itu yang membuat permasalahan dalam membuat tugas kelompok seperti itu. Tapi itu sangat terbuka ya, ya sangat terbuka bagi mereka, mau dari segi mana mereka menerjemahkan dalam membuat mind mapping atau dalam menuangkan gagasan, menuangkan ide dari isi buku yang telah mereka baca. Artinya di sini konten untuk mereka membuat hasil analisisnya pun diberikan kebebasan atau diberikan hak mereka untuk memilih tipe yang mana yang akan mereka pilih. Nah, harapannya ketika tadi harapan ke depan agar proses pembelajarannya ke depannya lebih baik dari yang sudah Ibu lakukan ya. Kemarin sudah sangat luar biasa ya, sama-sama belajar, dan saya di situ pun ketika saya mengamati apa yang Ibu lakukan di kelas, itu juga menjadi pembelajaran bagi saya, bagian-bagian mana yang bisa saya ambil dan saya aplikasikan di pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, harapannya untuk kedepannya di proses pembelajaran berikutnya, harapannya pertama minat literasi, karena tadi kesulitannya itu literasi, minat membaca siswanya diharapkan sih lebih meningkat lagi selama belajar ini. Jadi anak-anak lebih suka membaca buku, baik buku fiksi maupun non fiksi. Kemudian berharap juga fokus dan semangat belajar siswa lebih meningkat. Jadi saat pembelajaran tidak ada yang ngobrol ataupun mereka tidak ada yang bercanda. Jadi mereka fokus memperhatikan apa yang sedang dipelajari. Meningkatkan minat literasi, minat baca ya Bu ya. Nah, tindak lanjutnya akan seperti apa untuk bisa mereka minat baca, minat literasinya itu berubah. Nanti mungkin dilihat dari hasil ini kan kemarin setelah membaca buku yang mereka pilih, nanti mungkin mereka menceritakan kembali. Jadi kan di bahasa Indonesia juga ada yang urutannya, jadi ada yang membaca, menulis, dan berbicara. Jadi nanti mungkin secara bergantian itu siswa nanti maju ke depan menceritakan isi dari buku yang sudah mereka baca itu apa aja yang ada di dalam ceritanya. Oh ya, kemarin saya sudah lihat ya Bu ya, bagaimana dari beberapa siswa menceritakan apa yang sudah mereka buat, yang mereka artinya dari apa yang mereka buat berarti sudah melalui proses tahapan literasi, sudah melalui proses tahapan membaca, dan ketika mereka menceritakan kembali berarti mereka sudah semakin menguasai buku yang mereka baca, dan minimal ini berarti menambah satu lagi buku bacaan dari mereka itu sendiri. Wah, ini luar biasa, dan mudah-mudahan
ini bukan hanya berlangsung di proses pembelajaran bahasa Indonesia saja ya, artinya bidang studi lain pun melakukan hal yang sama, karena yang dibaca bukan hanya buku bacaan ya terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kira-kira siapa nih yang akan kita ajak kerjasama agar siswa itu punya minat? Sebenarnya untuk itu sudah berkomunikasi dengan tugas perpustakaan juga. Mungkin nanti kita membuat gagasan akan ada seperti duta literasi. Nah, nanti kira-kira yang sering berkunjung ke perpustakaan nanti akan kita arahkan untuk siswa tersebut mengajak teman-temannya untuk membaca buku atau berkunjung ke perpustakaan. Jadi mungkin dengan cara seperti itu. Oke, ini menjadi tantangan tersendiri bagi anak, dan pastinya ini akan sangat menarik ya. Artinya mereka siswa itu sendiri atau murid itu sendiri tidak berkembang sendiri, tapi dia apa yang mereka sukai, apa yang mereka sudah menjadi sebuah hobi yang berasal dari habit ya, dari kebiasaan, itu bisa berdampak kepada teman-teman yang ada. Oke, baik Bu Desi, satu lagi. Nah, rencana tindak lanjut untuk pembelajaran itu sendiri dari diri Bu Desi maupun dari diri siswa itu. Mungkin tadi sudah banyak tentang siswa ya, sekarang dari saya rencananya mungkin yang tadi dari permasalahannya itu membuat pembelajaran lebih menarik lagi. Contohnya misalkan menampilkan video atau film dari rangkaian materi, jadi mungkin videonya itu yang berkaitan dengan materi-materi, sehingga mungkin siswa ada juga yang bosan dengerin gurunya yang ngomong terus, mungkin mereka sesekali ingin menyaksikan tampilan layar, jadi bisa berupa video, mungkin seperti itu. Jadi ingin meningkatkan materi pembelajaran yang lebih menarik kan, pembelajaran yang lebih menarik ya. Meskipun saya lihat kemarin juga Ibu sudah melakukannya, tapi mungkin lebih ditambah lagi referensi yang Ibu lakukan untuk menggugah daya tarik siswa. Nah, kemarin saya lihat Ibu sudah menayangkan beberapa tampilan ya Bu ya, terkait video materi dari apa yang akan siswa pelajari. Nah, baik Bu Desi, itu tadi rencana tindak lanjut ya yang akan dilakukan, dan mudah-mudahan rencana ini akan segera terrealisasi, karena semuanya adalah tujuannya adalah untuk bagaimana meningkatkan daya tarik minat serta semangat pada murid itu sendiri, dan mudah-mudahan kita sebagai pendidik mampu melayani siswa, melayani murid agar mereka mampu mengembangkan kompetensi, mengembangkan kepercayaan diri yang mereka miliki, dan ini adalah menjadi harapan kita semua, harapan Bu Desi, harapan saya, dan juga harapan kita. Oke, terima kasih Bu Desi untuk waktunya, dan terima kasih juga untuk sharingnya, dan mudah-mudahan sharing kita hari ini tentunya sangat bermanfaat bagi saya, dan juga akan juga mungkin bermanfaat bagi Ibu. Sekali lagi terima kasih Bu Desi waktunya, dan silakan mungkin kalau mau melanjutkan